Baik, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang NPWP. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang baru membuat NPWP atau yang mungkin mau membuat NPWP. Karena sangat banyak, bukan hanya 1-2, tapi cukup banyak, sangat banyak pertanyaan yang menanyakan kenapa sih NPWP saya tidak sesuai dengan alamat KTP? Kenapa sih NPWP saya hanya memakai alamat domisili? Padahal saya ingin KTP saya dan NPWP saya sinkron atau sama alamatnya. Kita bahas di video berikut. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan mikrofon untuk merekam video, bisa menggunakan dari Boya ya. Dan ini adalah contohnya yang saya pakai dan suaranya yang Bapak Ibu dengarkan sekarang. Dan ini ada penjepitnya di sini. Kabelnya ada sekitar 6 meter. Jadi bisa kita pakai sampai 6 meter dan suaranya cukup bagus. Kalau ingin membelinya bisa dilihat di link deskripsi ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti itu, kami akan buat contoh. Jadi kemarin kami membuat NPWP dan waktu itu NPWP-nya harus jadi saat itu juga. Nah, kami pun membuka lewat EREC dan di sana kami isi data-datanya. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa mengenai alamat ya, mengenai alamat. Jadi alamat dia, tapi alamat dia waktu itu ya, alamat dia ada 3 ya. Bukan 3, alamat dia ada 2 ya. Jadi ini alamat rumah atau domisili lah ya, alamat rumah atau domisili yang saat ini, yang sebenarnya. Kemudian di sini ada alamat KTP. Ini adalah alamat KTP, tapi ini alamat KTP ini dia tidak tinggal di sini. Dia tinggal di alamat yang sekarang atau alamat domisili. Nah, ketika kami mengisi, tentu kita akan disuruh mengisi alamat sesuai. Yang pertama disuruh mengisi tempat tinggal saat ini yang sebenarnya. Nah, saya isilah alamat dia di tempat dia ngontrak. Dia kan ngontrak, jadi dia masih menggunakan alamat yang tidak sesuai dengan KTP. Lalu di langkah berikutnya kan kita disuruh mengisi alamat identitas. Kalau kita sesuai dengan alamat identitas atau tempat tinggal sekarang sesuai dengan identitas, maka kita tinggal centang, ada centang di sana ya. Tapi karena kebetulan dia ini alamat KTP-nya tidak sesuai dengan alamat dia tinggal, maka saya pun mengisi alamat sesuai dengan identitasnya di kota yang berbeda dengan saat ini. Nah, setelah muncul, karena kebetulan dia ini adalah seorang usahawan, jadi dia ada tempat dia bekerja, bukan karyawan dia adalah buka usaha. Nah, muncul juga di sana pertanyaan, sebutkan alamat tempat Anda bekerja. Nah, kebetulan alamat tempat dia bekerja sama dengan tempat dia saat ini, maka saya centang pun sesuai dengan domisili yang sekarang. Nah, ketika muncul di NPWP, maka NPWP-nya muncullah nama dia, kemudian muncul NPWP dia. Setelah itu muncul juga alamat. Saya sih sangat berharap alamatnya sesuai KTP ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata alamatnya muncul adalah sesuai dengan domisili. Jadi alamat dia sesuai dengan domisili. Mungkin ini orang pajak melihat ya bahwa tempat alamat NPWP itu harus sesuai dengan tempat dia tinggal saat ini. Kalau kita pikir-pikir sih mungkin juga ya. Saya sih belum tanya ya sama orang pajak kenapa muncul seperti itu. Tapi itulah kasus tadi ya. Alamatnya sama alamat domisili sama alamat tempat dia tinggal itu berbeda. Tetapi yang masuk ke alamat KTP itu, ke alamat NPWP itu adalah alamat domisili sekarang. Kalau kita pikir-pikir mungkin kalau dia pakai alamat KTP, dia kan tidak di sana lagi ya. Artinya kalaupun petugas pajak mau ngantar NPWP-nya, dia misalnya mau ngantar ke Jawa Tengah misalnya, ternyata dia tinggal di Jawa Barat. Alangkah jauhnya ya. Padahal yang memerlukan KTP ini, NPWP ini adalah di Jawa Barat. Nah, itu masuk logika sih ya. Tapi yang lebih masuk logika lagi adalah kenapa dia menggunakan alamat domisili. Tapi ini masih harus kita tanyakan sama orang pajak kenapa ya. Tapi yang saya tahu bahwa alamat domisili itu adalah tempat kita bekerja. Artinya di alamat domisili itulah kita mencari uang,
hidup, sering melewati jalan di sana, belanja di sana, tidur di sana, mencari uang di sana, menghasilkan di sana. Artinya penghasilan kita, kalau kita punya penghasilan, harusnya masuklah ke tempat atau ke pemerintah yang ada di tempat domisili kita. Itu masuk akal ya. Jadi kalau misalnya alamat saya kerja misalnya di Jakarta, kemudian alamat KTP saya di Medan misalnya, kemudian NPWP saya alamatnya Medan. Nah, bukankah penghasilan saya itu nanti akan masuknya ke Medan? Ilustrasinya seperti ini. Ketika saya bekerja di Jakarta, di sana saya dipotong pajak misalnya 5 juta sebulan. Artinya dalam setahun itu sudah sampai 5 kali 12, artinya 60 juta ya. Nah, kalau misalnya saya bekerja di Jakarta, sementara NPWP saya ada di Medan, maka yang 60 juta tadi itu akan ada pembagiannya ke alamat NPWP saya, yaitu ke Medan. Ketika untuk pusat berapa, untuk kota Medan berapa, itu ada proporsinya, itu dibagi. Nah, apakah masuk logika saya yang setiap hari memakai jalan di Jakarta, tidur di Jakarta, memakai fasilitas di Jakarta, mendapat penghasilan di Jakarta, tetapi pajak saya masuk ke Medan? Saya pikir itu kurang masuk logika ya. Jadi memang logikanya bahwa pajak saya itu harus masuk ke kota Jakarta, karena di sana saya memakai fasilitas yang ada di Jakarta, jalannya saya yang makai, kemudian saya mencari penghasilan di sana, dan tentunya pajak saya juga harus masuk ke sana lah. Nah, itulah mungkin penyebabnya kenapa NPWP kita itu selalu memakai alamat domisili. Nah, itu yang perlu kita ketahui, tapi ini masih kita harus tanyakan lagi kepada petugas pajak ya, apakah memang yang muncul harus selalu alamat domisili. Tapi kalau menurut analisa saya, karena tadi saya sudah gambarkan tentang penghasilan, kalau saya kerja di Jakarta tetapi alamat KTP saya, NPWP saya di Medan, tentunya pajak saya akan masuk juga ke Medan dan juga masuk ke negara. Tetapi kota Jakarta tempat saya tinggal itu tidak kebagian karena alamat saya di NPWP itu KPP-nya di Medan. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.